Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur pagi ini masih diberikan nafas kehidupan yang boleh kita nikmati. Puji Tuhan. Namun sebelum kita beraktivitas, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapak kami yang di surga, pagi ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah firman yang kami pelajari adalah maksud Tuhan dan dapat kami pahami dan boleh menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pada pagi hari ini saya mengambil sebuah tema bersabar dalam penderitaan. Saya mengambilnya dari Yakobus 5 ayat 8, isinya demikian. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, ketika kita mengalami sebuah penderitaan apapun itu, maka reaksi kita adalah akan aneh, akan depresi, akan bingung. Dan itu reaksinya akan berbeda antara kita dengan orang lain yang ada di sekitar. Pasti berbeda. Kenapa? Harus diakui umumnya tidak ada orang yang suka dengan sebuah penderitaan. Namun, suka atau tidak, penderitaan pasti akan dialami dan kita harus siap menghadapi dan oleh siapapun termasuk orang-orang percaya. Dari perikop Yakobus 5 ayat 8 ini kita sama-sama belajar bagaimana sepatutnya penderitaan itu disikapi dengan bijak. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita semua untuk tidak fokus pada masalah yang ada, tetapi kita fokus bagaimana cara menghadapinya. Yakobus konsisten menekankan agar orang percaya tidak terfokus pada masalah yang dihadapi, tetapi pada sikap dan tindakan yang patut diambil untuk menghadapi masalah tersebut. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam memiliki sikap yang benar menghadapi penderitaan yang Tuhan memang izinkan, yaitu bersabar dalam penderitaan. Kata bersabar maksudnya kita belajar untuk memiliki sikap sabar yang harus terus-menerus dibangun dan dikembangkan. Yang kedua, kita harus meneguhkan hati kita untuk tetap percaya, artinya tetap teguh dan setia berpegang pada iman, karena Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya untuk menolong umatnya. Dan yang ketiga apa? Kita jangan berkeluh kesah agar tidak saling menyalahkan. Oh, gara-gara si Anu masalah saya boleh ada. Oh, gara-gara si A masalah ini boleh ada. Karena orang yang berkeluh kesah tidak akan membangun siapapun, malah bisa saling menyalahkan atau menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kesabaran dan ketekunan akan menuai berkat dan pemulihan. Karena apa yang ditabur itu juga yang dituai. Maksudnya apa? Sikap tindakan kita selalu mengandung konsekuensi. Jika yang ditunjukkan cenderung negatif, maka hasilnya akan negatif juga. Nah, sebaliknya, jika yang nampak adalah sebuah kesabaran, keteguhan hati, tidak bersungut-sungut, maka yang dihasilkan adalah apa? Berkat dan pemulihan yang Tuhan berikan. Tetapi yang lebih penting adalah teladan yang mereka tunjukkan dalam setiap kesabaran yang harus kita berikan dalam masalah yang boleh Tuhan izinkan, harus kita lewati. Keteguhan hati dan ucapan-ucapan saat mengalami penderitaan sampai akhirnya, maka itu akan lengkap mempengaruhi untuk kita mendapat berkat dan pemulihan.
dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru setiap hari. Ampuni segala kelemahan kami, penuhi kami dengan kasih-Mu dan damai sejahtera-Mu serta kekuatan-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu belajar lewat keteladanan yang sudah Yesus berikan. Ampuni Bapa setiap dosa kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.